Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini ya. Kemarin kita sudah melakukan formatif. Ibu sudah memeriksa beberapa hasil kerja anak-anak dan ada anak-anak yang dengan bagus menyelesaikannya, namun ada anak-anak yang perlu melakukan remedial. Dan Ibu sudah mengkonfirmasi kepada anak-anak yang akan melakukan remedial ya. Oke. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang mengapa harus Yesus Kristus ya. Kemarin kita sudah belajar asal mula dosa masuk ke dalam dunia. Kemudian sejak kapan kita manusia itu menyandang status berdosa. Lalu akibat dari keberdosaan kita, apa yang kita alami. Kemudian kita juga sudah belajar apa yang dilakukan Yesus sehingga kita manusia berdosa ini mendapatkan keselamatan ya. Karena memang sesungguhnya kebutuhan hakiki dari seorang manusia berdosa itu ialah pengampunan. Di mana keselamatan itu dia bisa beroleh. Ya, jadi hari ini kita masuk di materi mengapa harus Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada materi, kita review kembali. Ibu ingatkan bahwa kita semua harus sadar bahwa kita adalah manusia berdosa ya. Kita manusia yang berdosa ini sudah jatuh di dalam dosa, karena itu tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Allah ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka semua manusia ikut berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Allah. Ya. Dan yang kedua bahwa akibat dari dosa ini ya, terciptalah jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa datang kepada Allah dengan gampangnya, dengan mudahnya ya. Karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa sudah tercipta jurang yang memisahkan. Manusia yang tidak suci lagi tidak mungkin datang kepada Allah yang suci. Sehingga manusia mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian rohani itu apa? Kematian rohani itu terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Dan yang berikut ialah ketika manusia yang berdosa ini sudah mengalami kematian rohani atau terpisah dari Allah, namun Allah yang penuh kasih itu tidak saja membiarkan manusia untuk terus hidup di dalam dosa, melainkan Allah merancangkan karya keselamatan, menjanjikan keselamatan bagi manusia berdosa sejak saat manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi di dalam Kejadian 3 diceritakan manusia jatuh dalam dosa, tetapi pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, pada saat itu pula Allah membuat janji untuk menyelamatkan manusia berdosa. Anak-anak bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dengan perempuan ini. Engkau akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitnya ya. Oke, jadi anak-anak itu sedikit review tentang materi kita. Dan ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa menebus dirinya karena sudah berdosa, maka hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Allah melakukan hal lahir ke dunia, kemudian mati dan dikuburkan,
lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik kembali ke sorga. 4 hal ini Yesus harus lakukan agar manusia yang berdosa itu selamat. Dan kita manusia yang berdosa ini sudah memperoleh keselamatan ketika Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Jadi keselamatan yang kita peroleh sudah ada, tinggal bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kita mengapa harus Yesus Kristus. Kembali Ibu ingatkan di dalam kitab Imaman 4 ayat 3 di situ dikatakan ketika bangsa Israel melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan korban pengganti ya. Korban pengganti. Korban pengganti itu apa? Korban yang digantikan itu ialah hewan ya. Hewan ini sebagai lambang korban pengganti. Syarat hewan yang harus dikorbankan ialah harus kambing atau domba yang jantan dan tidak bercacat celah. Tujuan daripada dipersembahkan korban ini supaya dosa mereka itu dihapus. Ya, jadi sebelum anak-anak memahami mengapa harus Yesus Kristus, anak-anak belajar dulu tentang persembahan korban ya. Di zaman Perjanjian Lama mereka memberikan persembahan korban berupa hewan supaya dosa mereka diampuni, dosa bangsa Israel diampuni. Nah, korban persembahan di zaman Perjanjian Lama ini sebenarnya sebagai bayang-bayang ya, gambaran bayang-bayang Kristus yang adalah sang anak domba Allah yang agung itu yang akan dipersembahkan demi menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi anak-anak silakan bayangkan jikalau tradisi zaman Perjanjian Lama ini masih hidup sampai dengan saat ini, berapa banyak korban yang harus kita korbankan, berapa banyak hewan yang harus kita pelihara untuk setiap kali kita harus mempersembahkan korban. Karena kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa, tidak ada yang benar. Itu berarti kita harus benar-benar mempersiapkan banyak hewan. Oleh sebab itu Allah yang Maha Kuasa memahami akan hal ini, maka Allah tidak mau untuk manusia terus hidup dalam ikatan dosa, maka Allah mengirimkan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk lahir ke dunia, mati di kayu salib sebagai korban persembahan yang sulung itu untuk menutupi korban-korban persembahan yang ada pada tradisi zaman Perjanjian Lama, ditutup, digenapi ya, dipenuhi sehingga tidak lagi di zaman saat ini kita yang melakukan dosa kita tidak lagi mempersembahkan korban. Tetapi kita yang saat ini sudah hidup di zaman keselamatan ini, kita juga dianjurkan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa karena Kristus itu hanya mati satu kali untuk dosa kita. Ya, tidak ulang-ulang Yesus itu mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, kiranya korban persembahan Kristus ini untuk menyelamatkan dosa kita, anak-anak mau pahami ini dan anak-anak mau dengan gentar ya menghargai pengorbanan Kristus di dalam kehidupan anak-anak. Ya, jadi dengan Yesus Kristus lahir yang diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka Yesus Kristus menggenapi semuanya yang direncanakan oleh Allah Bapa supaya manusia itu diselamatkan melalui kelahirannya, mati, bangkit dan naik ke sorga. Jadi anak-anak, salib Kristus menjadi korban pendamai antara Allah dengan manusia. Anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini gambar, anak-anak sudah, Ibu harap anak-anak sudah menonton video penjelasan tentang jembatan keselamatan ya. Jadi anak-anak kalau seandainya salib ini dihapus, maka ada jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Manusia yang tidak kudus lagi dan Allah yang kudus. Manusia yang tidak kudus tidak mungkin datang kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia sudah mengalami yang namanya kematian.
terpisah dari Allah, ya. Kenapa? Karena sudah berdosa. Tetapi Allah yang penuh kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, ya. Jadi melalui salib Kristus kita manusia yang sebenarnya mati, sebenarnya tadi sudah tidak berguna, tidak ada pengharapan sepantasnya untuk dihukum, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus agar kita manusia yang berdosa ini bisa dengan mudah, bisa dengan bebas datang kepada Allah, ya, melalui doa-doa kita, melalui kehidupan kerohanian kita, ya. Tetapi usaha-usaha itu pun tidak menjamin untuk manusia bisa datang kepada Allah kalau Allah tidak beranugerah bagi manusia, ya. Jadi semua itu karena anugerah. Ketika Allah memberikan anaknya, itu adalah anugerah kepada kita. Dan kita juga bisa datang kepada Allah, itu pun adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita karena Allah mengasihi kita, ya. Jadi dengan salib Kristus manusia diperdamaikan, manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah melalui kematian Kristus, ya. Jadi hutang dosa kita telah lunas dibayar, ya. Alkitab bilang kamu ditebus, ya, bukan dengan emas atau perak, ya, bukan dengan barang yang fana melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, seperti yang tadi zaman perjanjian lama mempersembahkan korban ketika melakukan dosa. Jadi kita yang saat ini tidak lagi hidup di dalam hutang dosa. Kita semua sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui darah Yesus yang menghapus dosa kita, ya. Dan darah Yesus ini pula lah yang mendamaikan kita, sehingga Yesus ini di dalam kitab Korintus dikatakan sebagai Adam yang kedua. Kenapa Yesus dikatakan Adam yang kedua, ya? Adam yang pertama yaitu Adam yang telah jatuh di dalam dosa. Tapi Adam yang kedua ini adalah Adam yaitu Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, yang suci kudus untuk melakukan kemuliaan menyelamatkan manusia berdosa melalui hidup sebagai manusia di dunia. Jadi melalui Adam kedua ini yaitu Yesus Kristus kita manusia dipulihkan, diperdamaikan dengan Allah Bapa, ya. Sehingga manusia melalui darah Kristus dia diperdamaikan dengan Allah, dan melalui darah Kristus juga manusia memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, anak-anak, kesimpulan mengapa harus Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, ya. Kembali kita ingat bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Anak Allah yang tidak bercacat celah, anak Allah yang suci dan kudus. Sehingga hanya satu pribadi yang masih suci dan kudus inilah yang layak untuk menebus kita yang berdosa ini. Sehingga mengapa harus Yesus, bukan manusia, bukan Yosua, bukan Musa? Karena Yesus anak Allah yang tidak bercacat celah. Dan yang kedua, mengapa harus Yesus Kristus? Karena Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Allah sangat mengasihi dunia ini. Kenapa Allah mengasihi dunia ini? Karena Allah ingat bahwa kita ini adalah anak-anak ciptaannya. Allah yang menciptakan kita, maka Allah tidak mau kita yang sudah diciptakan ini hilang dari hadapannya atau binasa dari hadapan Allah. Tetapi Allah ingat bahwa kita adalah anak-anaknya, sehingga Allah rela datang sebagai manusia
supaya kita manusia yang berdosa ini diselamatkan. Oleh sebab itu anak-anak, apa yang harus kita lakukan setelah kita ini tahu bahwa Yesus itu sudah berkorban bagi kita, Yesus itu sudah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, karena Dia anak Allah yang suci. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, Ibu mau ajarkan kita untuk selalu bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur ya? Karena kehidupan yang sesungguhnya ketika kita masih alami ini pun adalah anugerah Tuhan ya. Ini pun datangnya daripada Tuhan. Anak-anak bayangkan di tengah pandemi kita tidak bisa belajar tatap muka di sekolah seperti tahun-tahun kemarin, tetapi kita masih bisa belajar secara online, menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan jaringan. Kita bersyukur, harus tetap bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Harus anak-anak bisa tunjukkan dengan lebih giat lagi belajar. Coba anak-anak perhatikan di samping kiri kanan anak-anak. Ada anak-anak yang tidak sama seperti anak-anak mendapatkan kondisi belajar yang seperti ini. Anak-anak masih bisa ada tatap muka sekalipun secara online, tapi ada anak-anak lain hanya mengumpulkan tugas. Jadi anak-anak harus bersyukur mempergunakan waktu yang ada ini, khususnya waktu belajar, dengan bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengumpulkan, mengikuti Zoom, memperhatikan guru ketika guru mengajar ya. Dan yang kedua, harus tetap mengerjakan keselamatan. Caranya bagaimana? Dengan cara anak-anak terus untuk hidup menjaga kekudusan di hadapan Allah. Kekudusan hidup anak-anak bisa terjaga ketika anak-anak itu terus hidup di dalam Tuhan. Sama seperti perumpamaan pokok anggur. Barang siapa yang tinggal di dalam pokok anggur, dia berbuah. Yang tidak berbuah dipotong dan dibakar ya. Jadi kiranya anak-anak tetap menjaga kekudusan, hidup dengan selalu berdoa, menyediakan waktu untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya anak-anak berkenan untuk mengerjakan keselamatan yang adalah anugerah yang sudah Tuhan kasih. Dan yang berikut ialah memberkati. Memberkati di sini yang Ibu maksudkan ialah bagaimana anak-anak bisa melakukan hal-hal yang memberkati orang lain ya. Sehingga melalui apa yang anak-anak lakukan nama Tuhan dimuliakan. Ingat, ketika melakukan sesuatu hal, firman Tuhan pesan kepada kita, kita melakukan bukan untuk diri kita dipuji, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah hal seperti menolong orang, membantu, mengasihi, hidup berdamai, hidup penuh kasih. Itu adalah hal-hal yang harus anak-anak lakukan sebagai wujud syukur atas keselamatan yang sudah anak-anak terima. Bukan supaya anak-anak dipuji terlihat sebagai anak yang baik. Tidak. Ketika kita bisa melakukan perbuatan baik sekalipun, itu adalah anugerah daripada Allah. Oleh sebab itu kita melakukan untuk sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita sampai di sini anak-anak. Ini pembelajaran kita. Ibu harapkan anak-anak kiranya mau memiliki hati ketika kita belajar bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita, maka kiranya kita juga mau terus membangun iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan, terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan di seluruh hidup kita kalau bisa kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pembelajaran kita. Tuhan memberkati anak-anak. Shalom.